Malam minggu kian larut di New York City, tepatnya pukul 11.55 malam. Seorang pria berlari menuju stasiun kereta bawah tanah di 59th Street. Dia baru saja selesai kerja di restoran tempat dia menunggu pesanan, dan dia terburu-buru pulang, ingin menghabiskan waktu bersama pacarnya. Tiba di stasiun, dia melihat sesuatu yang aneh. Seseorang telah menaruh penghalang kayu di depan pintu masuk. Pria ini belum pernah melihat seperti ini sebelumnya, tapi sudah lama dia tidak tinggal di Brooklyn. Segala sesuatu tentang stasiun terlihat normal di balik penghalang, dan dia sedang terburu-buru. Dia tidak ingin pergi ke beberapa blok ke stasiun berikutnya, jadi dilompatinya saja penghalangnya. Hal terburuk apa yang bisa terjadi? Saat pria itu berjalan ke peron kereta, dia mulai menebak-nebak keputusannya. Peronnya kosong, dan kalau dipikir-pikir, dia belum melihat siapapun di stasiun sama sekali. Mungkin dia memang melakukan kesalahan. Mungkin stasiunnya benar-benar ditutup untuk perbaikan. Dia berbalik, tetapi saat dia melakukannya, dia mendengar kereta. Baguslah, semuanya normal. Dia melihat jamnya, jam 11.57 malam. Kereta berhenti dan pintunya terbuka. Kelihatannya sedikit lebih usang dari kereta yang biasanya dia naiki, tapi tampaknya dalam kondisi yang sempurna, dan ini menuju ke arah rumahnya. Jadi dia naik ke kereta, sama seperti stasiun dan peron tidak ada orang di kereta. Aneh, tapi dia pernah naik kereta yang hampir kosong sebelumnya, terutama saat larut malam. Meskipun biasanya pada hari Sabtu seperti ini, setidaknya ada beberapa orang di dalamnya. Saat itu, dia mendengar sesuatu di stasiun. Dia menoleh melihat seseorang berlari di peron sambil berteriak, "Berhenti, berhenti!" Pria dengan rompi Mass Transit Authority berteriak. Apa yang tampak seperti makan malamnya di peron jatuh saat dia berlari. Saat pekerja MTA masih beberapa meter jauhnya, pintu tertutup dan kereta mulai bergerak. Pekerja MTA berteriak lagi untuk menghentikannya, tapi dia tahu tidak ada gunanya. Dilihatnya kereta melewati rel dan menghilang dalam kegelapan. Sambil menghela nafas, dia mengeluarkan walkie-talkie dan menghidupkannya. "Kita kehilangan satu lagi," katanya. "Hai, saya Dr. Bob, dan ini adalah SCP-052, juga dikenal sebagai kereta perjalanan waktu." SCP-052 tampaknya merupakan kereta bawah tanah standar tipe R4 New York City. Arsip resmi kota menyatakan bahwa kereta tersebut dibuat pada tahun 1932 dan dinonaktifkan lantas dibuang pada tahun 1975. Terlepas dari kenyataan bahwa seharusnya tidak ada lagi, SCP-052 terus muncul di jalur A di Uptown, di 56th Street dan 8th Avenue Station tepat pukul 11.57 setiap malam minggu. Kondisi kereta tersebut tampaknya sempurna, sama seperti saat dibangun lebih dari 80 tahun lalu dan ditandai sebagai kereta A. Setiap Sabtu, kereta tiba di waktu yang sama, membuka pintunya untuk menerima atau menurunkan penumpang tepat selama 5 menit, kemudian menutup pintunya dan menghilang hingga minggu berikutnya. Dari mana asal kereta itu? Dan kemana perginya di antara pemunculan mingguannya? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang coba dijawab oleh SCP Foundation. Tapi, mungkin aspek yang paling menakutkan dari SCP-052 adalah begitu Anda naik kereta, tidak ada jaminan untuk turun. Sayangnya, sebagian besar subjek yang telah diamati naik SCP-052 sudah tidak terdengar lagi. Sedikit dari mereka yang telah ditemukan mengklaim telah naik kereta pada berbagai tanggal, mulai dari tahun 1976 hingga tahun 2204. Yang terakhir mengklaim bahwa dia mengira dia naik kereta khusus peringatan ke-300. Sejauh ini, tidak ada penumpang yang ditemukan melaporkan akan ingatan atau pengetahuan mereka tentang waktu mereka di atas kereta antara masuk dan keluar. Setiap penumpang yang terlihat turun dari SCP-052 harus segera dibawa ke situs 21 untuk diinterogasi guna menentukan asal mereka dan menilai apakah mereka menimbulkan ancaman terhadap aliran waktu saat ini. Foundation sukses besar dalam memberikan amnestik kelas A kepada penumpang yang datang dari masa lalu dan mengintegrasikan mereka kembali ke masyarakat. Tetapi setiap penumpang yang diidentifikasi berasal dari masa depan harus ditahan tanpa batas waktu untuk mencegah potensi gangguan pada aliran waktu realitas ini, sesuai pesanan 69-A dari anggota Dewan 0505-9. Saat ini ada 26 penumpang yang ditemukan ditahan di situs 21 yang sesuai dengan deskripsi ini, dan
Dan belum ada prosedur yang memungkinkan pembebasan mereka dengan aman ke masyarakat modern. Juga belum ada teori yang bisa diterapkan tentang bagaimana mengembalikan mereka ke waktu mereka sendiri. Meskipun ada protokol untuk mencegah akses publik, beberapa penumpang saat ini masih berhasil naik SCP-052 secara tidak sengaja dan subjek dari waktu lain terus muncul. Setelah wawancara, ditemukan bahwa beberapa hari subjek ini datang dari garis waktu dan kenyataan yang berbeda. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah mungkin SCP-052 muncul di waktu dan tempat lain yang mungkin memerlukan penahanan lokasi tambahan, dan laporan tentang aktivitas mencurigakan yang melibatkan kereta tidak terjadwal sedang dipantau dan diselidiki di seluruh dunia. Setelah penemuan awal, beberapa pengujian dilakukan untuk lebih memahami kereta yang anomali dan apa yang mungkin terjadi ketika tidak lagi terlihat. Tes pertama dilakukan pada 31 Mei 2009. Seorang agen disuruh naik kereta. Mereka melakukan seperti yang diminta dan belum ditemukan hingga saat ini. Tes kedua berlangsung seminggu kemudian pada 6 Juni. Agen ini juga tidak pernah ditemukan, meskipun laporan menunjukkan bahwa dia mungkin telah kembali ke waktu kita di tahun 1980. Pada saat itu, dia terbunuh dalam konfrontasi yang telah diklasifikasikan. Tes ketiga dilakukan minggu depan pada 13 Juni. Sekali lagi, agen tersebut diperintahkan untuk naik kereta dan melakukannya. Namun kali ini, agen itu kembali. Hanya 2 minggu kemudian, pada 27 Juni, agen tersebut mundur dari kereta dengan tangannya yang tampak seperti telah diangkat melalui pembedahan. Sebuah catatan ditempatkan di sakunya dengan pesan, "Jangan kirim lagi," tertulis di atasnya. Agen tersebut mengaku tidak mengingat pengalamannya di kereta selama 2 minggu dia pergi atau apa yang mungkin terjadi dengan tangannya. Setelah tes ketiga ini, Komando 05 mengeluarkan perintah untuk menghentikan penggunaan agen Foundation sebagai penumpang di SCP-052 di kelas karena sifat disposable mereka sebagai narapidana dan terpidana mati dianggap sebagai pengganti potensial untuk agen dalam eksplorasi SCP-052. Tapi resiko melepaskan mereka ke masa lalu atau masa depan dinyatakan terlalu hebat. Selain agen yang menaiki kereta tersebut, beberapa penumpang penting lainnya telah ditemukan. Satu kasus melibatkan penemuan seorang wanita yang naik kereta pada 14 Juli 2012, tetapi ditemukan 4 tahun sebelumnya pada 8 Maret 2008. Dia naik kereta dalam perjalanan pulang dari teater dan terkejut mengetahui dia bepergian 4 tahun ke masa lalu karena versi lain dirinya ada pada saat dia pulih. Dia ditahan untuk mencegah efek temporal yang tidak diinginkan. Subjek lain ditemukan pada tahun 2008 yang mengaku berasal dari tahun 1976. Meskipun tidak ada yang salah secara fisik dengannya dan tidak ada resiko gangguan aliran waktu, Psikiater Foundation merekomendasikan agar dia ditahan tanpa batas waktu karena 32 tahun diyakini sebagai periode yang terlalu lama untuk diintegrasikan kembali ke masyarakat. Mungkin penemuan kembali yang paling menarik adalah seorang pria yang mengaku sebagai supervisor level 4 dari Federasi SCP yang naik kereta pada bulan Desember 2124. Dia mengatakan bahwa dia telah diberikan amnesti kelas A sebelum naik dan tidak ingat apapun sampai dia ditemukan pada tahun 2010. Meskipun agen jelas tidak akan pernah dapat dirilis ke masyarakat, Perintah 05 telah menyetujui pembagian informasi rahasia tentang berbagai anomali dengan harapan ia dapat memberikan informasi tambahan tentang kemungkinan prosedur penahanan. Karena SCP-052 sejauh ini terbukti tidak mungkin dihentikan atau dihapus dari sistem kereta bawah tanah New York City, ini diklasifikasikan sebagai Euclid. Tetapi sifatnya yang dapat diprediksi berarti bahwa Foundation biasanya dapat mencegah publik untuk menghadapinya. Stasiun A, B, C, D ke-59 ditutup untuk umum antara pukul 11 malam pada malam minggu dan pukul 1 pada minggu pagi dengan dalih pemeliharaan trek. Setiap penumpang yang terlihat meninggalkan SCP-052 harus dibawa ke situs 21 untuk pembekalan dan pemrosesan, dan anggota masyarakat yang hanya melihat SCP-052 dapat dibebaskan setelah administrasi amnestik kelas B. Adapun apa yang terjadi pada sebagian besar penumpang yang naik SCP-052 dan tidak pernah terlihat lagi, kita tidak tahu. Sekarang, pergi dan selesaikan entry lain dari file Dr. Bob dan pastikan untuk subscribe saat kami mempelajari lebih jauh dan lebih jauh ke dalam arsip rahasia SCP Foundation.